1 menit bagi Anda untuk menjemput teman-teman Anda yang belum lagi masuk bergabung dalam Zoom ini. Kita sekarang gotong royong, share Zoom link ini kepada mereka yang mitra-mitra kamu yang belum lagi bergabung ke dalam Zoom ini. Mengapa? Karena orang yang akan presentasi ya berbagi topik ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Saya katakan beliau adalah legend. Seorang yang sangat legend, ya, tapi sangat murah hati dan humble. How to say humble ya? Rendah hati ya, rendah hati ya. So, saya bagi kamu 1 menit ya, 30 saat untuk share ke teman-teman Anda yang belum lagi bergabung ke sini untuk mendengar ya presentasi beliau yang sungguh-sungguh luar biasa ya, sangat powerful ya. Dan apabila teman-teman Anda hadir ke Zoom malam ini, dengar ya presentasi daripada Gold Diamond Hermes ini, apa yang kamu kata setiap hari mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu, mungkin dia tidak akan dengar. Tetapi dengan dengar daripada Gold Diamond Hermes itu, maka mungkin kemungkinan yang besar dia akan bergabung ataupun dia sudah bergabung dalam bisnis ini, dia akan buat keputusan untuk menjalankan bisnis ini. Benar atau tidak ya? Kalau benar ya, buat sekarang ya. Saya bagi kamu 30 saat dari sekarang. Oke. Sebelum saya menjemput Gold Diamond kita, saya akan share sedikit latar belakang beliau. Beliau adalah seorang ya, guru, cikgu ya, dan juga penolong guru besar di Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia. Dan beliau sebelum itu beliau juga menjalankan banyak bisnes ya. Beliau akan share nanti. Dan walaupun bergabung dalam banyak bisnes ya untuk mengubah kehidupan beliau dengan keluarganya, mereka Gold Diamond Hermes dan Mariani percaya bahawa MLM bisa mengubah kehidupan mereka dengan punya kebebasan waktu, kebebasan wang dan juga kebebasan kesihatan. Ya, mereka walaupun mendapat banyak tentangan ya daripada MLM, tapi mereka tidak memutus asa. Okey? Dan dengannya kebijaksanaan beliau dan juga istrinya Gold Diamond Mariani, mereka memutus ya untuk join bisnes Songhor pada tahun 2018 Ogos ya. Dan hanya dalam 18 bulan ya, 18 bulan ya, mereka telah memecah rekod Songhor bisnes yang telah 31 tahun di Malaysia masa itu, waktu itu ya, menjadi Gold Diamond itu peringkat tertinggi di Songhor. Bagi satu tepukan yang sangat gemuruh kepada mereka dengan satu baris 8 ataupun tepukan yang begini, ya, ikon yang begini. Waktu yang begitu singkat kerana mereka tahu bahawa apa mereka mahu, ya. Dan sebelum ya, saya rasa waktu itu sangat tepat kerana setelah mereka menjadi Gold Diamond 2-3 bulan sudah waktu apa? Pandemic. So, ini telah disusun ya oleh Tuhan kita ya. Dan walaupun umur beliau ya sudah 50 tahun, tetapi mereka tidak rasa umur itu adalah terbatas ya kepada mereka untuk menuju kesuksesan mereka, menuju ke mimpi mereka, impian mereka. Ya, dan sekarang ya Gold Diamond Hermes and Mariani menikmati ya pensiun dengan sangat-sangat nyaman. Ya, kita bagi satu baris 8 untuk menjemput Gold Diamond Hermes bin Amir. Terima kasih kepada Miss Gana. Kita punya upline yang luar biasa sebenarnya. Dan segala apa yang dari pendahuluan yang dia perkenalkan kepada saya, satu pengenalan yang mungkin yang
terlalu sukar untuk saya apa ini mendengar dengan satu pujian yang terlalu hebat pula. Sebenarnya dalam Shanghai ini kita menjadi orang yang luar biasa apabila kita serius join dalam apa-apa jua pertemuan ya. Tapi dalam Shanghai ini sangat luar biasa. Baik, sebelum itu saya ucapkan salam bergabung dalam Zoom meeting ini dan terima kasih kepada Didi Gan karena menjemput saya untuk berbagi pengalaman sebagai seorang kaki tangan kerajaan, sebagai seorang guru selama 32 tahun, dan seterusnya melakukan beberapa perniagaan ya, perusahaan, dan akhir sekali memilih menjalankan perniagaan yang luar biasa dalam Shanghai. Jadi hari ini saya usahakan berbagi kepada semua agar mungkin dapat membantu setiap orang yang berada dalam Zoom meeting ini mendapat inspirasi ataupun lebih bersemangat ya untuk melakukan perniagaan yang luar biasa ini. Oke, jadi saya mohon maaf kalau sekiranya Bapak Ibu kurang memahami bahasa saya. Saya belum lancar sangat berbahasa Indonesia, tapi saya usahakanlah ya, sebab kami sudah beberapa kali ke Jakarta, ke Medan, dan saya sedang belajar untuk berbahasa Indonesia. Oke, jadi sebelum kita teruskan, mungkin saya bawa Anda untuk memikirkan tentang kehidupan, reality dalam kehidupan kita ya. Mungkin gambar ini sedikit sebanyak membawa kita memikirkan bagaimana kehidupan setiap orang dalam menjalani dari awal persekolahan hinggalah ke kehidupan yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini ya, kita sudah dididik oleh ibu bapak kita ataupun kita sebagai bapak ataupun ialah ibu bapak dalam keluarga kita menghantar kita untuk bersekolah dari awal persekolahan, kemudian seterusnya berusaha untuk bersekolah. Nasihat ibu bapak kita harus belajar sungguh-sungguh supaya kehidupan kita akan jadi lebih baik. Jadi kita pun berusaha untuk sekolahkan anak-anak ataupun kita sendiri berusaha untuk belajar ya, dan sehinggalah ke college, ke university. Jadi tidak ada yang mengajar kita kehidupan yang sebenarnya. Yang kita belajar adalah bagaimana kita meningkatkan tahap pembelajaran kita sebagai seorang insan yang berguna di masa akan datang. Tetapi apabila kita menghabiskan persekolahan kita, tiba-tiba, wow, rupanya kehidupan ini lagi mencebar. Apabila realitinya kita menghadapi kehidupan yang sebenar. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Jadi kalau kita bawa balik keseluruhan kehidupan kita, sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang sempurna. Bukan saja untuk saya, bukan saja untuk seseorang, tapi ke semua kita. Oke, jadi melihat pada keadaan ini, apa yang penting? Kebutuhan bagi kebanyakan orang. Oke, kebutuhan bagi kebanyakan orang sukar kita nafikan. Yang hadir pada malam ini, saya percaya 80% ataupun 90% sebenarnya ini yang kita butuhkan, duit, uang. Kenapa uang? Sebenarnya uang ini bukan segala-galanya. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan seharian, kita butuh uang. Kalau tanpa uang, sukar kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan segala-galanya, tapi bagaimana sekalipun kita tetap perlukan uang. Jadi inilah yang mengajarkan kehidupan kita. Oke, bagaimana kita mencari peluang yang perlu kita putuskan, yang perlu kita pilih, apa yang sepatutnya kita lakukan. Jadi masa depan sebenarnya ditentukan oleh pilihan kita. Pilihan Bapak Ibu untuk join dalam Zoom meeting pada malam ini adalah pilihan Anda sendiri. Kenapa? Kita harus memilih. Apa pilihan Anda? Kenapa kita memilih? Karena kita butuh untuk suatu perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau satu perubahan yang lebih baik. Jadi saya sebagai seorang kaki tangan kerajaan sebelum ini, dan sudah berpensiun, dan saya memilih pasangan hidup saya,
Tetapi reality dalam kehidupan itu sehari-hari apabila kita sudah berkeluarga semakin mendesak untuk butuhkan keuangan. Seperti mana yang saya cakap tadi, kita perlu sediakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita sudah pilih kehidupan kita ini, apa yang terjadi pada diri kita hari ini adalah pilihan yang kita lakukan sebelum ini, 5 tahun yang lepas. Ini kejadian kita pada hari ini. Jadi apapun perkongsian saya pada hari ini, ataupun apapun keputusan kamu pada hari ini adalah hasil daripada pilihan yang kamu buat sebelum ini. Jadi apabila Anda telah memilih, harus kita pikirkan bagaimana nak melakukannya. Jadi berbalik kepada pengalaman hidup saya telah memikirkan apa seharusnya yang sebaiknya saya perlu buat untuk keluarga saya. Oke, jadi saya kongsikan, saya berbagi kepada Anda beraneka bisnis perniagaan yang telah kami buat. Oke, jadi salah satu daripadanya ini pengalaman yang lampau ya, sebelum kami serius melakukan Shuangko. Kami pernah melakukan kedai, toko buku. Daripada masa itu kami berjualan, buat pameran, promosi ke sekolah-sekolah. Walaupun saya bekerja, tapi saya hire, kami menggajikan orang lain dengan istri saya melakukan perniagaan ini. Dan seterusnya kami ada license, pembekal, supply kepada kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan, alat tulis, peralatan office, bahan binaan, dan banyak lagi. Dan seterusnya menjadi dealer ya, penjual mobil, kendaraan. Saya beli dan saya jual. Itulah minat saya. Kenapa saya lakukan semua ini? Karena kita butuh dengan kehidupan yang lebih baik. Bukan sahaja untuk anak kita, diri kita, tapi untuk anak-anak kita. Masa depan mereka yang perlu kita sediakan supaya mereka juga akan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada kita. Menjadi kontraktor. Kami ada license E, kami buat design and build, buat perabot, buat ironworks, jadi pekerja logam ya, dan berbagai jenis proyek. Jadi itu bukan itu adalah usaha kami untuk menaikkan taraf kehidupan kami, menjadi agent insurance yang ini lebih awal ya, istri saya dan saya juga sebenarnya, dan menjadi investasi secara offline dan online. Ini yang paling mengecewakan. Kebanyakan orang kita, bukan saja di Malaysia, mungkin juga di Indonesia dan di Singapura. Kebanyakan orang-orang kita ini kita mau fast money, yang tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja, hanya investasi uang dan seterusnya mengharapkan pulangan dengan mudahnya. Maaf ya, untuk Anda semua yang ada pada Malaysia, jangan mengharapkan satu peluang yang hanya kita duduk dan mendapat pulangan yang besar. Impossible. Dan kami juga sebenarnya sudah melalui ini, kerugian jutaan ribu ringgit ya, bukan ringgit, rupiah, dan puluhan ribu ringgit dari ringgit Malaysia. Jadi nasihat saya kepada Anda yang mengimpikan mendapat pulangan yang begitu senang melalui investasi secara online dan offline, itu sangat mengecewakan sebenarnya. Jadi kami juga sebenarnya kami telah menyertai berbagai jenis perniagaan MLM lebih daripada 20 tahun. Dan saya akan kongsikan kepada Anda apa jenis perusahaan atau syarikat yang telah kami lakukan secara serius, bukan main-main ya, sebab kita melakukan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Oke, jadi saya kongsikan kepada Anda, semuanya jatuh. Yang saya ceritakan tadi itu, jatuh maksudnya bukan perniagaan itu tidak baik, tetapi dia memerlukan satu modal yang besar. Dia memerlukan satu office, kantor. Kita perlu menggajikan orang. Kontraktor nih, kita perlukan orang untuk menjalankan perniagaan kita. Pameran, kedai buku, kita butuh orang untuk menjaga kedai kita. Jadi itu semuanya cost. Jadi kenapa kami berminat dengan MLM ini? Karena MLM ini immediately, secara langsung, kita boleh terus memulakan perniagaan kita. Walaupun kita seorang, bermula dengan diri kita, dan tidak perlu modal yang besar. Dan saya rasa, dalam Zoom meeting hari ini, mungkin ada yang peniaga, ada yang bekerja. Sebab itulah saya jelaskan kepada Anda, kenapa perlu kita pahami keadaan ini. Kenapa kita perlu pahami MLM business. Sebab yang mudah dijalankan, kita boleh bermula saat ini kalau kita telah membuat satu pilihan yang tepat. Ya, jadi
Kesemua yang kami lakukan itu sebenarnya memberikan kita satu tekanan dalam hidup untuk menjalankan perniagaan kontraktor. Bukan tidak baik, tapi memerlukan satu pengorbanan yang lagi besar. Jadi ini adalah pendapat bagi pakar ya, dan saya mempercayai kata-kata ini. Manusia yang terkaya di dunia membina rangkaian, sementara orang lain mencari pekerjaan untuk mau hidup. Dan sekiranya, kata beliau ya, saya diberi pilihan untuk memulakan perniagaan, saya pasti memilih MLM. Wow, ini sangat powerful ya. Dan ini beliau adalah Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad and Poor Dad. Wow, ini sangat luar biasa. Jadi pikirkan, sama ada Anda membuat perniagaan yang biasa, commercial business, ataupun membuat MLM, seperti Shuanghui yang sudah tersedia sekarang ini. Jadi perbezaan ya, kita lihat ini, perbedaan pendapatan yang bekerja biasa dan juga yang menjalankan MLM. Ini pendapatan dari milik pekerjaan biasa ya. Kita sama-sama lihat ya, yang ini. Oke, ini adalah gaji. Saya tulis RM ini ringgit Malaysia lah ya. Dari mulai dia akan menaik. Kita mengharapkan kita naik gaji, kita bekerja keras supaya naik tahun hadapan. Ini tahun hadapan, bukan bulan hadapan. Tahun hadapan akan naik gaji sedikit demi sedikit. Sehinggalah mencapai satu tahap yang mungkin bolehlah membantu dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Kita menunggu 1 tahun untuk kenaikan ini. Dan begitulah yang saya hadapi sebenarnya. Setelah 32 tahun, dan saya telah memilih untuk berpensiun lebih awal, dalam umur 56 tahun, saya pensiun. Dan sebenarnya saya menerima pensiun ini. Dan terus menurun. Jadi bayangkan, sebenarnya ini bukan tidak baik, tapi peringatan kita pada semua, sekiranya kita masih ada tanggungan setelah kita pensiun, pendapatan kita sudah menurun dan tidak akan menaik lagi. Maka kalau kita lihat penghasilan, pendapatan menjalankan MLM ini, Bapak Ibu lihat sendirilah. Dia makin menaik dan terus menaik dan terus menaik. Dan setelah maju berkembang, Anda tetap menerima pendapatan tersebut tanpa had. Jadi kalau melihat dalam keadaan ini, mana yang kita pilih? Dan pendapatan menjalankan MLM ini kita boleh jalankan dalam masa ataupun tempo masa yang kita tentukan, yang kita pilih. Sebab itulah memilih ini sangat penting. Jadi kita boleh jalankan dalam masa 1 tahun, 2 tahun, dan kenaikan ini boleh kita lakukan tiap-tiap bulan, bergantung pada diri Anda. Jadi pikir-pikirkan tentang ini. Jadi berbalik kepada itu, kepada Anda yang masih ada pekerjaan, masih ada perusahaan, masih ada perniagaan, tidak salah kita lakukan ini secara sampingan, part-time. Kerja sambil usaha sampingan, kenapa tidak? Seperti yang kami lakukan, saya masih bekerja dalam kerjaan, tetapi di samping itu saya juga lakukan bisnis sana sini, termasuklah Shuanghui yang kami lakukan secara serius sekarang ini. Jadi satu yang sangat penting, perkara yang sangat penting apabila kita melakukan perniagaan MLM adalah kesanggupan, pengorbanan kita. Pengorbanan kita melakukan sesuatu supaya orang lain akan melihat kita bahwa kita ini serius melakukan sesuatu. Jadi ini saya kongsikan, berbagi kepada Anda satu perniagaan MLM yang sebelum-sebelum ini, yaitu di mana produk ini memerlukan kita untuk menunjukkan badan kita supaya kita ini sebagai role model, sebagai leader. Jadi contoh ya, ini gambar kami. Ini tahun 2011 ya, nampak sangat tua sudah 2011 sebab kita, yalah kan, kita ini suka makan, minum, dan jadi beginilah besar kami. Ini 2011. Jadi apabila kami bergabung dalam satu syarikat yang MLM juga dan produk yang memerlukan kami untuk turunkan berat badan, kami sanggup lakukan. Karena kami mau menarik pelanggan-pelanggan supaya yakin pada perniagaan ini. Dan ini yang terjadi pada kami. Tambah mudah, lebih 10 tahun, lebih kurang lah ya. Tapi ini yang berlaku. Inilah maksudnya kesanggupan melakukan sesuatu supaya kita dapat tunjukkan bahwa produk ini memberi penghasilan ataupun result yang benar-benar meyakinkan orang lain. Jadi ini berlaku dalam 4 bulan. Before and after. Ini 6 Februari 2011. Dan ini yang kami lakukan. Secara serius ya. Jadi terjadi macam ini.
Oke, jadi inilah hasilnya kami menjadi satu leader juga dipanggil sebagai team, oke, ke kami Singapura, dan ini pencapaian saya tunjukkan secara ringkas saja lah ya, supaya Anda tahu bahwa kami juga melakukan MLM sebelum ini dan kenapa boleh terjadi, uh, sehingga kami terus serius dan berjaya, lebih berjaya dalam Shanghai. Oke, kami ke Singapura bersama dengan tim dan rekan-rekan, oke, dan apa yang berlaku? Jatuh lagi. Kenapa boleh berlaku begini? Nanti saya akan jelaskan kenapa boleh berlaku. Salah satu dia punya hints dia karena produk ini tidak terjangkau. Hanya segelintir, hanya beberapa orang saja yang mampu atau terjangkau membeli produk tersebut. Itu salah satu sebabnya ya. Jadi kami fail dalam ini. Boleh dikatakan gagal ya lah ya. Baik. Jadi keinginan untuk melakukan bisnis perniagaan milenial ini masih lagi dalam hati kami. Kami masih mau mencari apa lagi MLM bisnis yang terbaik. Sebab the power of networking ini bermula dengan kepingan-kepingan, apabila bergabung dia akan menjadi kuat. That's the power of networking. Jadi kami sentiasa mencari. Jadi apa lagi? Diperkenalkan dengan ini. Oke, teknologi daripada Germany, ion negatif dan FLIR. Lihat di sini, memang hebat cakap. Oh, dan kami sangat terjadi dengan produk ini, jimat petrol, jimat elektrik, package pendapatan yang luar biasa. Jadi bila kami melihat peluang ini, kami serius lakukan. Termasuk dengan upline saya juga yang buat ini. Kenalannya kawan-kawan yang lain, pilih syarikat MLM seterusnya. Jadi kami lakukan. Panggil rekan-rekan, ini di rumah kami, bangkit semula dengan semangat yang baru, perusahaan yang baru, produk baru, dengan semangat kami perkenalan kepada orang. Ramai yang terjun. Dan untuk pengetahuan Anda, kami sukses dalam perniagaan ini, mencapai satu level yang tertinggi. Jadi saya tunjukkan kepada Anda semua, kami juga mencapai pendapatan yang luar biasa semasa melakukan perniagaan ini. Dalam 5 bulan boleh mencapai dalam 69.000, kalau mungkin dalam ini dalam berapa juta ya? Hampir 7 berapa jutaan rupiah. Ini penghasilan kami dalam melakukan bisnis ini. Dan istri saya juga, ada lagi hebat, 98.000 ringgit yang kami peroleh. Ini secara ringkas saja lah ya. Dan cabaran, masa kami menikmati penghasilan ini, cabaran getir datang tanpa diduga. Sebab itulah, apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini perlu ada persediaan. Apabila kita sakit, disitulah cabaran lagi mendatang. Dan itu benar-benar datang pada kami. Dan membuatkan kami down, membuatkan kami susah hati. Kenapa boleh berlaku ini? Dan istri saya dimasukkan di hospital. Bukan setakat itu saja, dia disahkan mengidap kanker parah. Jadi pada saat ini saya pusing ya, saya bingung. Dan istri saya nangis, saya sendiri pun nangis. Bagaimana kalau saya kehilangan istri saya, macam mana lagi mengarungi kehidupan, banyak pusing ya. Tetapi inilah ujian kita. Ujian kita dalam hidup ini. Mungkin Tuhan beri ujian supaya kita lebih kuat untuk menghadapi cabaran ini. Dan dalam keadaan ini, attitude, sikap sangat penting. Dan ini yang saya suka berbagi kepada Bapak Ibu semua. Kehidupan ini banyak cabaran dan tantangan. Tapi sebenarnya 10% itu adalah apa yang berlaku dengan kita secara sadar ataupun tanpa disadari. Yang lagi penting adalah yang 90% adalah bagaimana kita bertindak balas terhadap situasi atau cabaran ataupun kepahitan yang kita hadapi. 90%. Bagaimana sikap kita menghadapi kepahitan ini? Jadi terpulang dengan kita. Bagaimana mengawal sikap kita? Kita ada pilihan. Oke? Ini yang penting. Jadi terpulang pada Anda. Dengan keadaan yang tiba-tiba berlaku gini, sikap itu sangat penting. Sama ada Anda denial, Anda sangat marah, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, kenapalah berlaku dalam kehidupan kami ini. Dan terus menyalahkan atau give up, ada yang mungkin bunuh diri, ataupun seterusnya gibah sama sekali. Jadi sikap sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana kita menghadapi situasi. Sama juga dengan kita jalankan perniagaan dalam Sanggup sekarang.
terutama di Indonesia sekarang, kita menghadapi kesukaran, kadangkala produk lambat datang, oke, tidak cukup, habis. Jadi disitulah menguji sikap kita. Bagaimana kita mengendalikan rangkaian kita? Bagaimana kita tunjukkan sikap kita terhadap downline kita? Adakah kita marah-marah? Adakah kita menyalahkan syarikat? Semua ini terkawal dalam diri kita. Kita pikirkan, tidak usah menyalahkan perusahaan ini. Sebab ini sudah bertahan selama 36 tahun. Jadi sikap kita ini yang perlu kita kontrol. Kita yang dapat mengawal sikap kita. Jadi jangan risau tentang syarikat, kita ada jalan, kita cari jalan yang terbaik, bincang bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Jadi sebagai leader, kita harus bersikap terbuka dan bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Oke? Ya, jadi kita bertanggung sepenuhnya terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi saya berbalik kepada masalah yang kami hadapi ini. Istri saya sangat sedih, sangat murung dengan keadaan ini, kan? Tapi saya sangat bersyukur istri saya sangat positif dalam keadaan ini. Gambar ini saya tunjukkan dia sedang kimo ya, dia dapat 4 cycle dan saya juga mengharapkan istri saya kuat dan rupanya memang istri saya kuat dan kami sama-sama kuat untuk menghadapi ini dan kami bersikap positif. Dan dalam keadaan ini pasangan sangat penting ya, sangat penting untuk menyokong pasangan Anda. Jadi istri saya tidak denial, dia terima keadaan ini, dan kita usahakan macam mana untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Ini kanker, kebanyakan orang sukar menerima keadaan ini. Mungkin ada yang sudah putus asa. Kita sangat bertua ya, terutama yang sudah mengenali Shuangho ini. Kita sudah ada produk yang boleh membantu kita mengatasi apa juga masalah kesehatan. Dan saya anggap Shuangho ini adalah satu anugerah Tuhan, yang mana kita ada satu peluang untuk, ataupun produk ini memberikan satu peluang lagi kita untuk meneruskan kehidupan. Itu yang luar biasa dalam Shuangho. Kita sangat beruntung, we are so blessing, kita sangat dianugerahkan satu produk yang sangat luar biasa dalam Shuangho. Jadi kami memilih untuk melancung bersama. Kami positif, kami melancung bersama, dan lihatlah gambar ini kami ke Mesir, ke Yerusalem, kami naik Gunung Sinai, dan apabila kita berpikiran positif, sedikit sebanyak dapat menghilangkan rasa sesuatu. Kita pilih untuk bergembira, kita pilih meneruskan kehidupan seterusnya dan hadapi dengan positif. Tetapi apa yang berlaku, kita jatuh lagi. Maksudnya sudah menghadapi keadaan yang sukar ini, bisnis jatuh lagi. MLM bisnis kami jatuh lagi. Banyak sebabnya lah. Tapi kalau kita ada why, kalau kita ada dream kita ada alasan untuk melakukan ini, semua itu sebenarnya akan menjadi mudah karena kita tahu bagaimana kita mengatasi masalah yang kita hadapi. So when your why is big enough, you will find your how. Kita akan cari bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Dan kita pikir lagi apa yang perlu dibuat. Tidak perlu menyalahkan sesiapa, kita pikir mana yang terbaik, kita ambil peluang. Jadi usaha untuk bangkit lagi dengan perusahaan baru dan produk yang baru. Ini dia luar biasa. Serikat hantar di hadapan rumah kami karena kami mau serius, dihantar ini. Begini besar, tertutup rumah kami. Tetapi seperti mana yang saya cakap tadi, kesanggupan untuk melakukan bisnis ini dan rela melakukan apa saja. Yang penting kita dapat mengubah kehidupan kita supaya menjadi lebih baik. Jadi ini dihantar di rumah, belum ada stokis masa itu, dan mungkin Bapak Ibu daripada Indonesia mengenali syarikat ini, KCMN, Molife, dan ini sangat aktif di Indonesia. Tetapi barangan ini terlalu besar, terpaksalah kami bawa anak kami untuk menyusun barang ini. Anak-anak kami membantu, saya sangat gembira dan bangga dengan anak kami membantu menyusun barang ini semua. Ini di hadapan rumah kami ini. Mungkin yalah dirigen udah sampai nampak keadaan begini ya dulu. Inilah rumah kami, dan mungkin yang daripada Surabaya. Bila kami lakukan serius, kami juga mendapat pengiktirafan, dapat label yang tertinggi, dan kami dijemput ke Surabaya berjumpa dengan pemilik perusahaan ini yang terkenal dan terkaya di Surabaya, yaitu Pak Harmanto di Surabaya, dan beliau yang sebelah ini dan anaknya.
Kami diperkenalkan dan kami diberi anugerah karena kami mencapai satu tahap yang boleh dikatakan luar biasa, tertinggi ya, mendapat anugerah yang tertinggi, yang dipanggil saya CEO ya. Dan kami mencapai tahap itu, namun Tuhan mungkin lebih mengetahui, tapi kami sempat mendapat macam syangko diberi pelancongan percuma kami ke Jepang bersama dengan rekan, namun apa yang berlaku kami mengalami kejatuhan ini lagi teruk. Sudah kami nikmati hasil yang begitu baik, tapi kami jatuh lebih teruk. Kenapa? Perusahaan tutup di Malaysia. Semua market lain berubah, jadi kami tidak boleh bergerak. Dan yang lagi menyusahkan kami tertipu oleh beberapa orang, tapi saya tak perlu katakan itu. Jadi ini lagi kejutan yang lagi teruk. Bayangkan kalau Anda yang menghadapi keadaan ini, adakah Anda surrender atau give up atau lemas dan terus surrender ataupun tidak akan membuat apa-apa lagi? Namun kami tetap percaya perlu ada penyelesaian, cari penyelesaian. Tapi apa tindakan seterusnya? Saya pusing kepala. Aktif semula dengan kerja-kerja kontraktor. Sebab masa itu belum tidak ada lagi pilihan. Jadi bisa berbalik kepada kontraktor. Walaupun saya masih bekerja sebagai seorang guru, tapi saya suka mencari lagi apa yang perlu dibuat. Jadi saya jadi kontraktor bermodalkan simpanan yang ada, tabungnya ada, dan menggunakan kartu kredit untuk menjalankan perniagaan ini. Tidak ada pilihan. Kalau mungkin ada pilihan lain, kami akan buat. Jadi banyak cobaan dan masalah yang perlu dihadapi, sebab itulah kami terpaksa memilih untuk membuat kontrak ya. Jadi pusing ya, capek, lemas. Mungkin setengah-setengah orang Bapak Ibu di sini pun sudah menghadapi keadaan seperti ini. Ya, sudah hilang arah tapi perlu dilakukan, perlu hadapi apa jua cabaran. Jadi saya masih tetap mengimpikan pendapatan yang pasif. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu pasif. Pasif ini pendapatan yang sampai bila-bila yang kita peroleh. Itu yang kami impikan. Tapi melihat dengan umur yang semakin meningkat, sudah mencapai 50 umur, kecerdasan fisikal pun makin merosot, berapa lama lagi boleh bekerja? Jadi semua saya katakan ini sebenarnya sudah ada tersedia sebenarnya. Sebab itulah saya ambil perkataan ini supaya jangan lepaskan peluang untuk melakukan perniagaan dalam Syangho. Jadi kami mengimpikan pendapatan pasif dan mungkin atas doa dan harapan seorang kawan, seorang insan yang luar biasa datang daripada Singapura, datang ke Sabah memperkenalkan ini. Dan kawan saya, upline saya memperkenalkan ini. Kopi yang terhebat di dunia, CEO Cafe. Ya. Dan apabila saya mendengar mula-mulanya mungkin sama seperti Bapak Ibu, kopi lagi. Apa kopi kalau di Indonesia sangat banyak ya. Jadi kalau mikirkan kopi, so kami ada pengalaman, kopi lagi terlalu banyak kopi. Bagaimana menjalankan bisnis yang kopi ini, kan? Tetapi apabila dikongsikan dengan plan ini, wow, tapi plan satu-satu, bisnis plan, ya, yang ini hanya minum satu kotak, perkenalkan ataupun satu teman, dan semua melakukan perkara yang sama. Selepas itu mendapat pulangan ringgit Malaysia 12.000 ringgit. Wow, ini satu peluang yang hebat. Tapi macam tak percaya, langsung saya terpercaya pada peluang apabila teman saya itu perkenalkan. Tapi saya sangat tertarik dengan 12.000 hanya minum kopi. Dan begitulah yang berlaku di Indonesia juga sekarang. Apa yang kami alami, apa yang saya ceritakan ini, inilah yang sedang berlaku di Indonesia. Jadi kepada Bapak Ibu yang berada di Indonesia sekarang, saya sejujurnya, apa yang saya katakan ini, inilah permulaan di Indonesia ini sekarang. Yang dari mula kurang mempercayai, tapi kami sudah tunjukkan buktinya bahwa 12.000 ringgit, 36 juta itu akan berlaku. Walaupun dengan plan yang sesimpel, semudah ini. Hanya minum satu kotak, perkenalkan satu orang, dan selepas 1 tahun akan jadi. Saya ulang balik, akan jadi. Sekiranya Bapak Ibu serius dan sanggup mengikut
apa yang dinasihatkan oleh upline Anda. Akan jadi. Jadi setelah mendengar ini, cahaya impian bersinar semula. Yang mana saya sudah merasakan kejatuhan dalam hidup saya, bersinar semula apabila melihat peluang ini. Apa yang saya lihat, inilah impian yang saya impikan. Belajar semula berimpian besar. Dream big, the sky is your limit. Jadi sekarang saya ulang balik yang sebelum ini, gambar yang sebelah kiri kita nih, kita terlalu melihat problem, masalah. Jadi impian kita menjadi kecil, jadi tidak nampak lagi impian tersebut. Tapi setelah saya melihat cafe plan satu-satu ini, Shuangho, saya melihat satu peluang yang luar biasa. Cafe plan satu-satu hanya minum kopi dan perkenalkan. Jadi impian saya itu membesar. Jadi saya telah melihat dan saya berbincang dengan istri saya, kita perlu buat ini secara serius. Sebab ini terlalu mudah. Tidak perlu modal yang besar. Cuma perlukan mulut kita dan kesanggupan kita untuk melakukan. Jadi kami membuat pilihan, walaupun sudah jatuh beberapa kali, tapi harus bangkit dengan semangat yang lebih kuat dan yakin, dan harus berdoa. Dan saya amat bersyukur mendapat peluang ini, kami lakukan dengan secara serius dan betul-betul lakukan. Ya, jadi berbalik pada why tadi, kenapa perlu kita berubah? Sebab anak kita dan kehidupan kita yang mendesak. Jadi kita perlu mencari why. Kita kena keluar dari kepompong yang macam ini. Kita perlu keluar daripada situasi yang senang lenang, duduk di rumah, mengharapkan pendapatan yang luar biasa. Itu tidak akan menjadi. Kita kena keluar daripada rumah, keluar dari kepompong pemikiran yang sempit kepada yang bersemangat. Jadi macam ikan ini kita kena keluar dan lakukan sesuatu, terutama dalam Shuangho, sebab sudah terbukti ramai yang sudah mencapai impian melalui peluang seperti ini. Kita kena berani dan kita kena berubah. Jadi kami pilih untuk serius mau berubah, tukar merek. Hanya tukar merek, Bapak Ibu, tukar merek, minum CEO Cafe ataupun SA Juara ini saja, dan kita berbagi tentang kebaikan kopi SA Juara ataupun kopi CEO. Inilah yang kami lakukan. Kami betul-betul berubah. Kami sentiasa bawa kopi ini datang ke mana-mana kedai ataupun ya yang gerai ke apa, warung kah, kami bawa ini, minta air panas dan minum. Begitulah sikap yang mau. Kena berani, nekat dengan sikap mau. Mau itu yang sangat penting, dan mulakan dengan langkah. Walaupun perlahan, terpulang pada Anda. Kalau nak perlahan, terpulang pada Anda. Kalau nak laju, jadi macam Arnab. Supaya Anda dapat penghasilan yang lebih cepat. Kalau nak jadi kura-kura, boleh. Terpulang pada Anda. Tapi adakah Anda sanggup menunggu sehingga penghasilan 2 tahun, 3 tahun akan datang? Kalau boleh 1 bulan, kenapa tidak mau 1 bulan? Itulah yang kami tanam dalam sikap kami, dan kami terus panggil upline kami kumpul rekan kami di rumah, dan inilah upline kami datang, upline Bruce membantu kami. Pada masa itu kurang paham, kurang jelas untuk menerangkan, tapi hanya berfungsi tentang kopi dan peluang. Dan beliau datang dan kami terus melakukan, dan kami perkenalkan setiap kawan yang ada, dan kami sentiasa membawa kopi ini. Ini seolah-olah kita berperang, tahu. Kita dalam satu ruang yang sedang berperang. Jadi apa senjata kita? Senjata kita ini adalah kopi. Kita perlu bawa hari-hari. Jadi kalau kita nampak musuh kita, tukarlah ya musuh, kita perlu ada senjata. Jadi senjata kita ini kopi. Kita tembak mereka dengan kopi ini. Jadi kalau mereka mau, kita boleh bagi. Inilah senjata kita sebenarnya. Sebab itulah sangat penting apabila Anda bergerak, sentiasa bawa senjata kita, yaitu kopi SA Juara atau CEO Cafe. Sebab masa tidak menunggu kita. Kalau kita jumpa orang tanpa kopi, bagaimana kita nak tunjukkan yang bahwa kita ini serius? Mau tunggu lagi orderannya lagi, baru bagi kopi dengan orang. Itu lambat banget, sangat lambat. Sebab itulah perlu ada pengorbanan. Kalau Bapak Ibu ada kesanggupan, ada pengorbanan, simpanlah 10 kotak. Sentiasa ada 10 kotak untuk berjumpa dengan siapa saja. Yakinlah ini akan jadi. Sebab itulah saya bagi jaminan kepada Daud sebelum ini, sudah menjadi double diamond, dia orderan 2 kotak kopi begitu jauh, saya beritahu dengan rekan saya, ambil 1 box yang besar, berapa tuh, 20 kotak ya,
Dan saya beri jaminan, kalau tidak habis kopi ini, saya ambil balik. Itu jaminan saya kepada downline saya, sebab saya cukup yakin bahwa ini akan menjadi satu perniagaan yang luar biasa yang boleh diterima oleh ramai orang. Apalagi Indonesia yang mempunyai penduduk yang terlalu ramai. Wow, rugi ya kalau tidak ambil peluang nih. Jadi kami terus berkongsi bersama dengan istri kemana saja, semada dalam Grab pun kami cakap. Ini maksudnya kita dalam perniagaan Shuangho, mulut ini sangat penting. Tidak ada malu lagi, cakap saja. Tidak ada ruginya bercakap tentang kebaikan. Sebenarnya inilah yang anugerah yang diberikan kita, peluang yang diberikan kepada kita untuk berbagi kepada orang. So, kita memberi peluang yang luar biasa. Peluang untuk kesehatan, peluang untuk mendapat penghasilan. Oke, jadi kami terus berbagi kemana saja, seluruh daerah yang ada di Sabah, tempat kami. Inilah saya tunjukkan secara ringkas ya. Itulah yang kami lakukan, dan great things never come from comfort zone. Jadi apa yang luar biasa, kami layak tebusan. Dalam masa 5 bulan, kami layak untuk free trip bersama dengan upline kita di Digan ke Busan. Dan masa itu, itulah kali pertama kami dapat percutian yang sangat pantas ya, sangat laju. Dalam 5 bulan kami layak ke Busan bersama dengan Digan. Jadi masa itu kami tidak tahu, mau kira nih, harus, ini yang sangat penting ya Bapak Ibu, jangan terlalu mengira bagaimana kiraan mendapat bonus, bagaimana kiraan untuk layak untuk percutian. Enggak usah, buat saja, rekrut, perkenalkan kopi, semua itu akan menyusuli di belakang. Dan inilah yang terjadi pada kami, layak ke Busan. Dan ini adalah semua kami di sudut sana bersama dengan Miss Gan ya di situ, dan ini memberi semangat kami untuk berjuang lagi, giat lagi. Kami balik, kami terus lakukan, dan inilah yang terjadi. Kami join Shuangho ini Julai 28, 2018. Kami menjadi elite berikutnya karena kami mau, kami serius. Bulan berikutnya vice manager, bulan berikutnya senior vice manager, bulan berikutnya special vice manager dalam tahun yang sama. Tiap bulan kami capai label ini karena inilah yang kami mau, inilah yang kami mau perubahan dalam kehidupan, dan benar-benar berlaku. Bapak Ibu daripada Indonesia, pikirkan tentang peluang ini. Lepas itu dalam tahun berikutnya April 2019, dalam 8 bulan kami jadi diamond. Lepas itu double diamond 2019, lepas itu Februari 2018 bulan kami jadi gold diamond. Kami bukan sombong, kami bukan menunjukkan yang kami ini hebat. Kami tidak hebat. Yang hebat adalah diri Anda. Tunjukkan bahwa Anda hebat, dan tunjukkan bahwa kamu boleh capai sama seperti apa yang kami lakukan. Mustahil, saya ulang lagi, mustahil kamu tidak akan berjaya. Yang tidak berjaya adalah orang yang tidak mau. Yang tidak berjaya adalah yang tidak melakukan dan tidak mengikut apa yang upline Anda nasihatkan. Kalau Anda ikut, kamu akan jadi sama seperti, bukan kami saja, tapi seperti orang lain yang sama-sama berjaya dalam kehidupan. Oke, dan seterusnya, ini kenangan yang paling kami banggakan. Gambar kami terpapar di kantor Shuangho Taiwan sampai bila-bila. Ini kebanggaan diri kami sendiri. Kami bukan minta pujian ya, tapi kami bangga sampai bila-bila. Mungkin kalau kami sudah tiada, tapi gambar kami tetap terpampang di perusahaan Shuangho Taiwan. Ini yang hebat, Bapak Ibu. Oke. Dan sebelum mengakhiri, saya berbagi kepada Anda kenapa perlu kita melakukan bisnis Shuangho. Ini 4 kriteria penting untuk memilih syarikat MLM. Kenapa kami gagal dalam syarikat sebelum ini? Kami buat ini gagal, buat itu gagal. Karena syarikat yang sebelum-sebelum ini tidak mempunyai 4 tiang ini, 4 pilar ini. Mereka tidak memiliki yang ini. Syarikat Shuangho sudah 37 tahun. Sudah terlalu lama dan kukuh. Selama kami menjadi diamond, selama kami buat bisnis ini, tidak pernah syarikat ini gagal membayar gaji. Setiap 10 hari bulan akan dibayar gaji. Dan berapa ramai pengusaha ataupun yang mendapat gajian yang sudah jutaan
ringgit. Sudah ramai dan syarikat tetap dapat membayar. Dan itu tidak kita boleh persoalkan lagi. Sekarang sudah ada berapa kantor di Indonesia? Kenapa orang Indonesia mau lepaskan ini? Sudah lebih 15 tahun di Indonesia. Dan seterusnya produk. Produk sudah terbukti dan diiktiraf sebagai pemakanan yang disahkan dapat membantu kesehatan kita. Sudah banyak buktinya. Dan dikaji dan hasilkan produk yang baru. Dan yang luar biasanya lagi, syarikat Shuangho daripada permulaan, daripada penanaman, pembenihan, pemprosesan, sampailah kepada diri kita untuk makan, semuanya diusahakan oleh Shuangho. Begitu hebatnya produk Shuangho. Dan seterusnya, plan pemasaran tidak pernah berubah. Sebab itulah ramai orang berjaya. Dan kamu sadar, dengan nasihat upline, plan pemasaran tidak pernah berubah, dia adil dan tidak ada paksaan. Kita tidak akan jumpa plan pemasaran seperti ini dalam syarikat lain, dalam Shuangho saja. Dan yang seterusnya, sistem pendidikan. Kita sentiasa dididik. Apa yang berlaku ini sekarang? Leader kita berusaha untuk mengadakan Zoom. Untuk siapa? Untuk kita semua. Supaya kita lebih yakin, lebih bersemangat untuk melakukan bisnis ini. Dan inilah yang ada dalam Shuangho. Keempat-empat ini. Jadi kalau keempat-empat ini sentiasa ada, yakinlah syarikat ini akan bertahan sampai bila-bila. Oke? Dan kami telah melihat sendiri, kami datang pada bulan berapa ya, tahun lepas, datang sendiri ke perusahaan Shuangho, yang ini perusahaan Shuangho di Taiwan, bulan September yang lepas. Kami melihat sendiri bagaimana penanaman, dan kami bertanya sendiri kepada profesor ini. Dengan nutrisionis di Taiwan, kami bertanya, kalau ada masalah kesehatan, apa yang sepatutnya dilakukan, apa yang dimakan sepatutnya, semua diperjelaskan. Jadi kepada Anda yang masih ada keraguan, datang sendiri melihat pusat penanaman lingzi ini, perusahaan bagaimana mereka hasilkan. Lihat sendiri, barulah keyakinan Anda akan meningkat. Jadi itulah yang kami dilakukan. Kenapa Pak kami datang? Sebab upline kami sendiri pun sudah beberapa kali datang. Ada yang lebih 10 kali datang untuk melihat sendiri bagaimana Shuangho ini jalankan perniagaan secara ikhlas dan secara jujur, dan mendapat pengiktirafan dari beberapa buah negara. Luar biasa hebatnya Shuangho ini. Tengok, kami sendiri datang sini melihat sendiri bagaimana lingzi ini dihasilkan. Di belakang kami ini adalah, inilah tamannya yang dikawal sepenuhnya komputer. Dan nyata kami lihat, benar kami lihat, semuanya dikawal komputer. Tidak ada seorang pun dibenarkan masuk dalam bangunan ini. Perlu dibersihkan dulu, disanitize, dan baru boleh masuk. Dan seluruhnya dikawal oleh komputer. Oke? Jadi, berbalik kepada tadi, formula untuk kejayaan dan kekayaan ialah yang ini. 1% belajar, 99% buat. Kalau Anda hanya melolong-lolong, hanya komplain, hanya banyak persoalan, tidak akan jadi. Buat. Sebab sudah ada banyak bukti, sudah banyak testimoni yang ada. Hanya menunggu kepada Anda untuk melakukan secara serius. Ya, jadi secangkir kopi ini telah mengubah kehidupan kami. Ini saya kongsikan kepada Anda. Apa yang kami nikmati, impian telah menjadi reality. Kami dapat satu kesehatan luar biasa. Walaupun tadi saya ceritakan apa yang dialami oleh istri saya, tapi kami dapat produk yang dapat membantu dari segi kesehatan, kebebasan massa, dan juga keuangan yang kami boleh warisi kepada kami. Inilah yang terjadi pada kami dalam Shuangho. Dan sekarang ini kami sangat bebas. Kami ini pemain golf, kami sentiasa ke sana ke sini, kami pergi Thailand, kami pergi Vietnam bermain golf. Nah kan akan ke Jakarta lagi ya untuk bermain golf. Jadi saya dengan istri saya sungguh gembira ini bersama keluarga untuk bermain golf saja. Dan saya peminat permotoran, saya beli Harley Davidson ini hasil daripada Shuangho. Saya ikut satu grup untuk permotoran. Kami melancung kemana saja yang kami suka. Dan apa yang luar biasa, kejayaan yang manis di Shuangho ini bersama keluarga yang kami sayangi. Dan inilah yang kami peroleh daripada Shuangho.
dan kamu perlu cari why, big why, dan big why dan impian Anda untuk keluarga Anda, untuk Anda dan keseluruhan masyarakat di samping kamu, terutama sekali yang terdekat kita. Ya, jadi kita boleh sediakan pendidikan hebat dan penghasilan yang saya dapat peroleh sekarang sebagai pensiuner. Saya masih dapat pensiun setelah bersara daripada kerajaan, pensiun daripada kerajaan, masih dapat penghasilan ini, dan saya mendapat menjalankan MLM ini dan penghasilan daripada usaha kami, keputusan kami, pilihan kami sebelum ini 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, dan inilah hasilnya. Jadi rekan-rekan sana, saya bawa Anda lihat ini hasil kajian daripada pilihan ramai orang. Lihat ini benar-benar. Pada usia 65 tahun, di mana kita? Kalau daripada kajian ini, hanya 1% saja yang bertahan yang kaya. Oke, 4% sekir, ya. Dan 5% masih mau bekerja dalam umur 65 tahun. Dan yang sedihnya 34% sudah meninggal umur 65 tahun. Yang mendidikkan lagi 56% bangkrut. Bangkrut 56%. Ini kajiannya nyata. Jadi pikirkan, ada di mana Anda selepas 65 tahun? Anda masih sehat? Anda masih secure? Ataupun Anda kaya? Bagaimana? Ataupun mau bekerja lagi selepas 65 tahun. Jadi, you have to make a decision. Mau bekerja di sebelah sini, mau bekerja 44 jam untuk orang lain sampai kita jadi tua, ataupun mau bekerja hanya 5 tahun, 10 tahun, fight 80 jam dalam 1 minggu untuk impian Anda. Mana yang Anda pilih? Pilihlah secara bijak, sebab you are in control. Kamulah yang membuat keputusan di mana kamu pilih. Mau bekerja terus dengan majikan, mengayakan majikan, ataupun korbankan masa Anda untuk berkongsi, berbagi dengan orang tentang kebaikan CEO Cafe ini, ataupun Esai Juara, dan LinkedIn-nya, dan semua produknya, usahakan berbagi, dan Anda akan capai impian Anda seperti mana apa yang leader-leader lain, termasuk diamond-diamond lain, capai dalam masa yang tersingkat. Yang kami lakukan dalam 18 bulan, ada yang lakukan dalam 1 tahun, dan dapat disingkatkan dengan kesanggupan Anda. Pikirkan tentang ini. So, saya buat, kamu buat, kita semua buat dalam plan satu kopi CEO ini, dan kita semua berjaya dalam Syahor. Jadi saya sudah sampai ke penghujungnya. Harap perkongsian ini perkongsian ini dapat memberi suntikan kepada Anda semua, memberi kesadaran kepada ramai kita supaya kita serius melakukan perniagaan ini, supaya kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Buat pilihan, buat keputusan, buat secara serius, tanam sikap mau, dan elakkan perkara yang negatif, yang selalu komplain. Hanya lakukan secara serius, 99%, terus lakukan, dan kita semua akan menjadi diamond di masa akan datang. So, itu saja daripada saya. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada perkataan yang mungkin telah kasar ataupun menyinggung perasaan Anda. Semoga perkongsian ini dapat manfaat kepada Anda semua. Jadi itu saja, saya serahkan balik kepada Didi kita, Miss Gan, untuk meneruskan acara sebenarnya. Oke, terima kasih.